Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dari S1 Keperawatan 3A. Di sini saya akan mempraktekkan cara menyusui dan memandikan bayi dengan benar. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu cara menyusui dengan baik dan benar. Untuk menyusui bayi yang baik dan benar, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu posisi, yang kedua yaitu perlengketan. Posisi yang biasa dilakukan atau awam dilakukan yaitu disebut posisi cradle, di mana posisi bahu dan telinga bayi sejajar dan bayi tidak menoleh. Jika bayi menoleh, maka bayi akan cenderung tidak nyaman ketika disusui. Selanjutnya, posisi yang kedua yaitu disebut cross cradle, yaitu tangan satu untuk menopang bayi dan tangan satu laginya untuk memegang kepala bayi, lalu diarahkan untuk menyusui bayi. Posisi cross cradle ini dan posisi cradle ini saling berhubungan dan harus diingat, tangan harus menjadi penopang, tidak boleh menjadi penahan, karena tangan akan menjadi kaku dan bayi akan tidak nyaman ketika proses menyusui. Selanjutnya yaitu posisi yang kedua, yaitu posisi menyusui menggunakan bantal, yaitu biasa disebut posisi foot bath. Caranya, kita letakkan bantal pada pinggang ibu yang akan menyusui, lalu kita letakkan bayi di bantal. Posisinya seperti posisi cradle, yaitu bahu sejajar dengan telinga bayi dan bayi diarahkan pada payudara seperti ini. Selanjutnya yaitu posisi menyusui sambil tiduran. Ketika menyusui sambil tiduran, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tangan ibu bisa digunakan sebagai bantal dengan cara seperti ini agar bayi bisa leluasa ketika disusui. Yang kedua, bahu disesuaikan dengan posisi bayi, bisa seperti ini ataupun seperti ini, jadi menyesuaikan dengan bayinya. Bayi tidak perlu menggunakan bantal ketika menyusui sambil tiduran, atau untuk alternatif kita bisa menggunakan handuk kecil yang kita alaskan pada bayi agar memudahkan ketika bayi tertutup oleh payudara atau puting, jadi kita bisa menariknya secara perlahan. Ada 3 tips untuk menyusui. Yang pertama yaitu mendekatkan bayi pada badan ibu. Yang kedua yaitu melepaskan bedong agar bayi ketika disusui lebih nyaman dan kita sebagai ibu yang menyusui bisa merasakan tangan dan kaki bayi. Yang ketiga yaitu perhatikan perlengketan pada saat menyusui, karena perlengketan sangat penting pada saat menyusui. Selanjutnya yaitu cara memandikan bayi. Yang pertama, kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ada handuk, ada baju bayi, ada waslap, ada minyak telon, ada air hangat, dan tempat untuk bayi mandinya nanti. Dan ada bayi. Pertama, bersihkan area wajah, mata, hidung, mulut, telinga, lipatan telinga, dan lipatan leher. Kita bisa menggunakan waslap ataupun kapas untuk membersihkannya. Kita masukkan dulu ke dalam air hangat, lalu kita bersihkan area mata dari dalam keluar kita lakukan, lalu area wajah dari dalam keluar, lalu bersihkan area telinga, lipatan telinga, dan lipatan leher. Kita bersihkan. Selanjutnya yaitu area kepala. Kita angkat kepalanya, lalu kita bersihkan menggunakan
Atau jika kita bisa menggunakan sampo, sampo bisa diaplikasikan pada bayi jika bayi berumur lebih dari 6 minggu. Kita bersihkan area kepalanya. Kita ulangi sampai area kepalanya bersih. Selanjutnya kita bersihkan area badan. Kita lepas terlebih dahulu kainnya. Lalu jika bayi menggunakan popok, kita bisa lepas dulu popoknya dan kita bersihkan. Lalu kita bisa lap bayi menggunakan air hangat seperti tadi. Kita lap dari tangan, badan, dan kaki. Lalu kita balikkan sedikit bayi untuk membersihkan area belakang. Kita bersihkan. Lalu kita gunakan sabun. Kita bisa gunakan sabun pada bayi. Kita gosokkan badan bayi menggunakan sabun, tangan bayi, dan kaki bayi. Lalu kita balik untuk membersihkan area belakang. Kita usap secara perlahan. Setelah itu kita bilas menggunakan air hangat. Kita angkat bayi, kita bilas secara perlahan menggunakan air hangat. Lalu kita balik, bilas. Stop deh. Lalu kita keringkan bayi menggunakan handuk. Lalu kita gunakan minyak telon agar bayi tubuhnya hangat. Kita gosokkan secara perlahan. Lalu bagian belakang kita gosokkan juga secara perlahan. Setelah itu kita kenakan pakaian bayi. Setelah dikenakan baju, bayi sudah selesai dalam proses memandi dan menggunakan pakaian.